Kalau ingin berhijrah, maka dimulai dengan 3 cara yang paling utama. Yang pertama berdoa, supaya Allah menguatkan niat hijrahnya. Karena untuk hijrah itu tidak mudah. Untuk berubah itu tidak mudah. Ya, para akhwat, saudari-saudari saya yang semoga dicintai oleh Allah, kan? Terus yang belum berhijab, ingin berjilbab, itu tidak mudah. Ya, yang paling tidak mudah itu melawan gejolak hati. Ya, awas jangan ikuti perkataan orang. Kalau orang itu nggak akan pernah selesai komentarnya. Anda nggak berhijab, dengan Anda berhijab pun dikomentarin juga. Ya, nggak berjilbab dikomentari. Ya, Anda belum berjilbab dikomentari nih. Wih, bagus rambutnya nih. Kalau berjilbab lebih bagus lagi. Begitu berjilbab, orang lain komentar lagi. Soleha sekarang. Masya Allah. Nggak akan selesai komentar manusia itu. Jadi tempatkan satu aktivitas sesuai dengan ranah hukum yang benar. Ketentuannya apa? Kalau udah gitu istiqomah, selesai. Jelas ya? Dan pikirkan akibatnya, tadabbur namanya. Aduh, saya malu nanti kalau nggak berjilbab sekarang saat hidup. Karena saat wafat, di antara kain kafan untuk perempuan itu ada jilbabnya. Itu beda kain kafan perempuan dengan laki-laki. Ya, kalau perempuan wafat, itu ada bagian helai kain kafan itu untuk kerudungan, jilbab. Makanya jangan mau, ya saudari-saudari saya dimanapun berada, jangan mau dijilbabin saat meninggal. Maksud kalimat saya itu maksudnya begini, jangan mau pas meninggal baru dijilbabin, itu maksudnya. Itu maksudnya. Mulai saat hidup berjilbab sehingga konsisten, saat wafat pun dijilbabin. Kan jadi aneh, hidup tidak berjilbab, wafat dijilbabin. Jangan bikin malaikat bingung. Kamu siapa? Sekarang berjilbab, cie-cie. Wah, capek itu, kasihan. Ya. Jangan bikin capek lah hidupnya. Itu pertimbangan aja. Malu sama orang, malu. Nanti kan roh itu akan merasakan. Apa enggak malu datang orang terus menjilbabi Anda saat meninggal, sedangkan rohnya kan merasa. Roh itu kan ada, dicabut kan melihat keadaannya. Siapa yang datang, siapa yang melayat, kuburan, siapa yang ucapkan salam dijawab dari situ. Apa enggak malu ketika enggak berjilbab tiba-tiba dipakein? Nangis Anda nanti dan sudah tidak ada waktu untuk kembali. Anda bermohon pada Allah, ya Allah, fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Allah, 1 detik aja ya Allah, 1 detik untuk berjilbab. Enggak bisa. Enggak bisa. Kamu akan pulang, sekarang selesai. Tuh. Ya, jadi berdoa dulu supaya dikuatkan oleh Allah. Dengan doa itu nanti mantap hati. Kalau sudah mantap hati, yang kedua, cari guru untuk membimbing. Gurunya yang benar. Ya, kamu hijrah, pengen pahala paling besar enggak? Jian, bom tuh depan itu tuh. Waduh, udah. Nah, itu tinggalkan. Seperti itu jauhi. Ya, cari guru yang baik. Guru yang baik itu siapa? Cirinya gampang. Guru yang mengajak pada nilai keislaman yang benar. Islam itu damai, Islam itu tenang, Islam itu tentram, Islam itu baik. Itu kata dasarnya. Islam itu patuh, tunduk kepada Allah. Jadi ketika dia ngajak, yuk sholat, belajar dengan baik, ya, kasih ilmunya, begini cara ilmu sholat yang baik. Yuk berbakti pada orang tua, gini caranya. Yuk bertetangga yang baik, yuk dengan teman-teman yang baik, yuk kemudian cari berkata yang tutur baik. Itu guru yang benar. Jangan sampai Anda hijrah, belajar, pulang-pulang dari situ pandai mencaci, pandai mencela. Sekarang saya agak bingung ya, demi Allah saya katakan saya bingung sejak saya pulang ke Indonesia. Itu saya mencari celahnya di mana ini. Kok bisa orang belajar ngaji, pulang-pulang sama istri suami ribut. Ada yang sampai pisah juga. Ini belajar apa gitu. Zaman Nabi dulu orang terpisah itu disatukan. Orang sekarang ada yang belajar pulang ke rumah jadi pisah. Dengan tetangga jadi ribut, jadi nggak kenal tetangga. Aneh saya, tetangga kok masa gitu? Ya. Saya kan baik gitu. Ya. Nah, jadi cari guru. Yang ketiga, buat prioritas amalan. Jangan lompat-lompat dulu. Buat prioritas dulu. Pelan-pelan aja, nikmati aja pelan-pelan. Toh orang Badui juga di hadis Muslim datang kepada Nabi, bahasanya ringan. Ya Rasulullah, bima makna alimni amalan basitan yudkhilul jannah. Ya Rasulullah, ajarkan padaku ilmu yang sederhana aja. Yang penting saya masuk surga. Pintar kan? Modal dikit, keuntungan pengen banyak. Ya Allah yang sederhana aja ya Rasulullah, yang penting masuk surga. Maka ya Nabi diajarkan, sudah cukupkan dengan yang fardu. Nih salat fardu, gak usah kerjakan kecuali kalau pengen tatawu. Illa antatawa, kalau pengen sunnah. Nih zakat, kalau pengen sunnah infak. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, saya akan iltizam, komitmen dengan yang fardu, saya gak akan kerjakan yang sunnah. Kata Nabi, bahkan dia katakan saya akan jaga diri saya, maksudnya gak bermaksiat. Jadi jaga maksiat, dia pergi konsisten dengan yang wajib aja, yang sunnah gak pernah dia kerjakan. Terus fantolah kalau dia pergi, kata Nabi, aflaha in sadaqah, au dakhalal jannah in sadaqah. Kalau benar komitmen dengan perkataannya, masuk surga dia. Surga. Dia kerjakan yang fardu aja, sunnah nggak dikerjakan. Puasa sunnah nggak pernah, sholat sunnah nggak pernah. Tapi
Catatan, hindari maksiat. Karena setiap bermaksiat, pahala ditarik untuk menutup dosa. Orang ini kan tinggal di padang pasir. Kalau di padang pasir mau maksiat bagaimana? Mau zina nggak ada yang dilihat unta. Unta emang kan nggak pakai baju. Apa yang dilihat siapa? Yang dilihat unta, padang pasir lagi. Jadi maksiatnya tipis. Ente pengen ngikutin, mustahil. Karena kita tinggal di lingkungan seperti ini tiap hari, maksiat kelihatan, terdengar. Gibah di setiap tempat. Sekarang gibah masuk ke rumah. Dikemas dengan kemasan yang bagus. Masuk ke TV, ada acara, ada ini, dinikmati juga. Bahkan dihitung, kapannya jadwal acaranya. Cita-cita surga tapi menikmati maksiat kan bahaya gitu. Jelas ya? Nah, jadi bikin prioritas, sholat dulu. Sholat udah bagus, naik puasa. Ya, ilmunya diisi. Senin dulu. Nggak apa-apa, biasanya nggak kuat. Sekuatnya dulu. Sampai zuhur, buka, terus ke asar, nggak apa-apa, bukan aib kok. Bukan aib, gak ada masalah, bukan aib. Bukan aib, jangan dipaksain. Tiba-tiba sampai maghrib, berjuang, syahid. Terus pingsan, terus orang bilang, gara-gara kamu puasa yang disalahin. Ya sampai maghrib, besok selesai, alhamdulillah, konsisten dulu Senin, jangan nambah Kamis dulu. Begitu enak, masuk Kamis, belajar ilmunya lagi, ada puasa apa lagi, Ayyamul Bid, 3 hari pertengahan bulan 13, 14, 15 kan? Ada puasa apa lagi? Puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, ikuti. Tapi ilmu dipelajari lagi, jangan nyimpulkan sendiri. Oh, kalau ada puasa Daud berarti ada sholat Daud. Subuh sholat, zuhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Jelas ya? Bikin prioritas, punya catatan. Nah kalau sudah begitu, hijrahnya enak. Dan yang terakhir, bergaul bersama orang-orang soleh. Itu dia cukup dengan amin, gaul, lihat ya, lihat. Maka di dalam rumah hijrah bareng-bareng, suami jadi soleh, istri jadi soleha, maka anak otomatis akan soleh semua. Tetangga cari teman yang soleh. Antum kalau cari ilmu, cari sekolah-sekolah yang baik, kampus yang baik, pilih teman-teman yang baik. Di kantor pilih teman-teman baik, supaya mengajak pada yang baik. Jadi kalau sudah gotong royong ibadahnya ringan nanti. Begitu misalnya maaf ya, Allahu Akbar, teman yang ngajak, ayo ke masjid. Tuh. Tapi kalau nggak dapat yang begitu nanti susah. Yuk, sholat yuk. Sholat nomor 2, nomor 1 ini dulu. Nah itu susah nanti, capek. Carilah rezeki itu teratur. Dunia kita sudah jelas, surga kita yang belum jelas. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.